Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bagaimana kabar Abang? Baik? Baik, alhamdulillah. Setelah ngajar secapek banget. Maaf nih kami sudah mengganggu waktu istirahat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Abang karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancara mengenai diskusi yang kami ciptakan. Nah, kami dari kelompok 8 kelas sastra Indonesia B Sambung 2023 Universitas Negeri Medan dengan saya Laila Gusti. Di sini saya bersama rekan saya yang di sana ada Retno, Apriliani dan Santa. Nah, tujuan kami wawancara Abang untuk memulai tugas mata kuliah diskusi yaitu riset mewawancarai penyanyi lokal. Jadi untuk mengisi waktu tadi lama langsung saja pertanyaannya Abang. Abang kan sudah menerbitkan buku nih atau puisi yang berjudul Celaka Orang Lain Cinta. Kan saya tertarik nih dengan judul ini tidak biasa gitu. Celaka Orang Lain Jatuh Cinta. Biasanya kan yang orang tahu kalau jatuh cinta itu kan indah ya, indah terus kesalahannya itu bahagia gitu. Tapi Abang menciptakan sebuah judul, yakni orang jatuh cinta itu bakal celaka gitu. Pertanyaan saya, kenapa Abang membuat judul tersebut dan inspirasi ini? Ya, terima kasih banyak Laila dan teman-teman. Judul itu saya tulis dan saya pikirkan secara improvisasi sebenarnya ya. Walaupun ujungnya nanti ada banyak pemikiran di judul tersebut. Pernyataan tadi yang mengatakan misalnya cinta itu membahagiakan, gitu. Kan ketika ada pernyataan itu berarti kan ada pernyataan lain yang mengatakan bahwa cinta itu juga babak belur gitu. Cinta itu juga sesuatu yang jangan-jangan ya di titik tertentu merusak manusia atau membuat manusia jadi dalam artian tertentu bodoh atau membuat dia jadi celaka gitu. Nah, kalimat ini saya ambil sebenarnya atau saya gunakan atau saya dekonstruksi itu dari surat Al-Maun, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, kalimat itu sebenarnya menghantui saya terus-menerus karena ternyata dalam kegiatan kebaikan seperti sholat pun itu ada kecelakaannya gitu, ada buruknya gitu. Nah, kenapa bisa terjadi gitu? Kenapa bisa terjadi? Karena kita melihat dari point of view yang lain. Kalau misalnya kita baca Al-Ma'un kan itu kan orang yang memamerkan sholatnya, ria, tidak memberikan anak yatim uang gitu ya. Nah, di dalam kalimat itu saya itu menganggap bahwa manusia itu kadang-kadang lebih banyak kecelakaannya ketika jatuh cinta ketimbang bahagianya. Dan kita berlima di sini pernah merasakan itu. Jadi bagi saya kalimat itu sangat fill in untuk semua orang gitu, masuk ke dalam perasaannya. Kurang lebih gitu Laila. Nah, selanjutnya mengenai pola ini gitu. Abang kan menulis puisi tidak biasa nih. Biasanya kan penyair menciptakan puisi menulis puisinya itu dalam bentuk baris yang rapi gitu. Nah, sedangkan Abang menulis puisi itu dalam bentuk baris yang acak gitu. Berbagai bentuk dalam puisi ini yang bisa mungkin setiap orang membacanya berbeda-beda cara membacanya. Nah, itu kira-kira kenapa Abang membuat seperti itu? Pertanyaan sudah dijawab karena saya ingin 4 orang kalian itu membacanya secara berbeda-beda. Itu ketika saya menulis puisi memakai bentuk yang seperti itu, ini kita ngomongin bentuk ya, bentuk seperti itu, kemungkinan besar dan sangat besar sekali wilayah pembacaan pembaca itu dilepas-bebaskan. Dan disitulah keberhasilan bentuk puisi katakanlah seperti itu, yang seperti itu. Karena bentuk seperti ini kan tidak dikerjakan oleh saya awalnya. Ya, orang-orang seperti misalnya Sutarjiko Sumbahri sudah mengerjakannya, Afrizal Maulana sudah mengerjakannya, siapa lagi ya, Ahmad Yudin Erwin sudah mengerjakannya. Jadi memang tujuan saya adalah supaya pembaca bisa membuat cara membacanya sendiri. Studi kasusnya begini, ada satu puisi di situ judulnya Menebalkan Ibu di Kerongkongan. Itu teman saya di Padang membuat cara membaca puisi itu. Jadi dia tidak membaca dari kiri ke kanan, melainkan dia lingkari satu kata, dia lingkari satu kata, dia lingkari satu kata, terus dia bikin urutan membacanya 1, 2, 3 dan cara dia membaca seperti itu. Nah, ini kan satu hal yang lain ketika kita membaca puisi Indonesia gitu ya. Nah, biasanya kalau Anda misalnya melihat papan tulis itu ada bacaan misalnya. Anda pasti mengikuti dari kiri ke kanan ya. Ya kan? Dan Anda tidak mungkin membaca dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena maknanya tidak ada Bang, gitu kan? Maknanya tidak nyambung. Nah, saya mencoba untuk memulai bahwa dengan susunan seperti itu, apakah makna mengikuti? Apakah cara pembacaan tadi yang dibuat sendiri diikuti dengan makna yang baru?
bukan dari kiri ke kanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya kan saya ingin menulis di atas kertas sebenarnya. Kalau teman-teman menulis di atas kertas itu pasti ada banyak coretan karena teman-teman itu sering typo gitu. Kalau menulis di atas kertas ya, kan sering typo terus dicoret. Nah, coretan itu ya sebenarnya basis pikiran itu seperti itu. Sadar nggak sih teman-teman ketika teman-teman menulis puisi di atas Word itu sebenarnya teman-teman kan berusaha untuk meyakinkan diri bahwa saya menulis di atas kertas itu. Karena ujung-ujungnya Word itu nanti di print, ya kan? Jadi ketika saya menulis di atas Word, saya sedang membayangkan bahwa gimana caranya kalau saya menulis di atas kertas ya, tapi menggunakan Word, Microsoft Word, MS Word. Nah, saya gunakanlah fitur-fitur di dalam MS Word. Ada yang kecil hurufnya, ada yang besar hurufnya, ada yang dicoret, ada yang dihilangin, ada yang dikasih spasi. Saya sebenarnya ingin mengejar kemiripan ketika manusia menulis di atas kertas. Kalau kamu misalnya minta resep dari dokter, itu tulisannya pertama pasti jelek, dan itu ada tujuannya. Tulisannya jelek, dan itu tulisannya pasti sangat singkat. Nah, semua bentuk tulisan kan punya ciri khas. Gitu. Nah, saya kurang lebih ingin mengerjakan apa yang dikerjakan oleh dokter untuk menulis resep gitu loh. Bentuknya itu lain dari yang lain gitu loh. Nah, jadi basis pikirannya sih sebenarnya kayak gitu. Yang pertama supaya pembaca lebih bebas dan lebih kaya menafsirkan cara membaca ya, bukan makna ya. Yang pertama ya, kalau makna pasti puisi Indonesia kayak gitu kan. Misalnya Laila baca puisi Sapardi, April baca puisi Sapardi, ini kan pasti beda maknanya, pembacanya beda. Tapi cara membacanya sama, dari kiri ke kanan. Nah, saya ingin cara membacanya saya sudah beda gitu. Jadi seperti itu basis pikiran itu, hal itu kurang lebih. Sudah jelas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanya teman saya ya. Seberapa banyak pengalaman pribadi Abang dalam mengalami puisi-puisi Abang, terutama tuh puisi yang berjudul Salib Aku di Dada. Apakah puisi ini tuh terinspirasi dari pengalaman yang Abang atau tidak? Ya, ini pertanyaan yang sangat sentimental sebenarnya ya, sangat emosional. Salib Aku di Dadamu itu saya tulis untuk kakek saya yang meninggal dalam keadaan bukan Islam, gitu ya. Saya sebenarnya tidak ingin mengucapkan hal ini karena ini terkesan narsisme ya. Tapi begini, puisi itu saya tulis untuk mengenang kakek saya, itu sudah pasti karena dia meninggal dalam keadaan Kristiani. Yang kedua, pengalaman pribadi saya tentang kematian sudah pasti. Ternyata kematian itu terjadi dengan gejolak emosi yang tidak bisa kita terka-terka gitu. Saya dulu tidak pernah tahu apa itu sebenarnya kematian. Anak SD seperti saya hanya tahu saya dipanggil oleh orang tua saya keluar kelas dan kakek saya meninggal. Saya tidak tahu apa itu mati, apa itu wafat, apa itu meninggal, saya nggak tahu. Nah, setelah saya mengikuti prosesi pemakamannya, saya baru tahu ternyata manusia bisa meninggalkan kita tanpa mengucapkan selamat tinggal. Nah, itu anak SD seperti saya kurang paham. Nah, ketika saya paham, karena puisi itu saya tulis tidak waktu SD, SMP, dan SMK, saya tulis waktu kuliah. Gitu. Jadi saya pun bergulir tentang apa itu sebenarnya kematian, kenapa manusia bisa mati. Gitu. Terus kenapa manusia bisa mati lalu dia dihidupkan lagi? Dalam agama tertentu begitu. Islam kan percaya begitu. Ketika dia mati nanti dia dihidupkan lagi. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bergejolak ketika saya kuliah. Dan puisi itu kan ditulis 2019. Pengalaman itu membuat saya ya bagaimana cara saya mengenang orang yang jaraknya itu jauh sekali. Bukan hanya jarak soal hidup dan mati, tapi soal bagaimana agama itu seperti ya ini dalam hal tertentu ya memisahkan kami gitu. Caranya gimana dia menulis puisi Salib Aku di Dadamu? Dan kalau teman-teman membaca puisi itu puisi tentang sebenarnya Yesus disalibkan di Bukit Golgota, gitu ya. Jadi ada beberapa hewan yang timbul, misalnya herring, hiena, misalnya itu imaji-imaji yang saya gunakan untuk membantu teman-teman tergambarkan puisi itu bagaimana kejamnya kisah penyaliban itu di dalam Alkitab ya terutama. Kurang lebih kayak gitu pengalaman pribadinya. Reno. Gimana sih respon pembaca terhadap puisi Salib Aku di Dadamu itu? Secara kan pembaca itu tahu Abang itu muslimnya, tapi tiba-tiba ngeluarin yang bertema komunis. Menurut pembaca itu gimana sih Bang responnya gitu? Yang buat nggak tahu latar belakang terjadi di situ. Menarik ya. Bagaimana sebenarnya pembaca tidak bisa memisahkan saya dan puisi saya, gitu ya.
Kan nggak itu benar ya. Kamu tidak mengenal saya sebagai orang Islam misalnya, kamu tidak bisa memisahkan. Gitu ya. Tapi kalau kamu tidak tahu religiositas saya kamu bisa memisahkan gitu. Oh ya udah, tentang Sadewo kan tidak dijelaskan di biodata ada agama apa. Akhirnya kamu hanya membaca teks puisinya saja tanpa membaca saya sebagai penyair gitu ya. Kalau Anda membaca puisi Indonesia secara teliti, itu ada satu buku judulnya Duka Abadi. Siapa yang menulis? Sapardi Djoko Damono. Dan itu buku pertama Sapardi Djoko Damono. Dan kalau Anda mau membaca secara teliti, secara dekat, secara close reading, ya, membaca teliti puisi Indonesia, itu juga membahas tentang bagaimana Yesus. Itu cerita tentang Yesus, Duka Abadi, masih terdengar sampai di sini Duka Abadi. Langit sesaat terhenti, waktu dingin pun terdiam. Karena di situ ada bukit Golgota, sebiji zarah, dan lain-lain. Saya ingin pembaca puisi Indonesia atau pembaca khususnya semua pembaca Indonesia itu melepaskan diri pengarang. Ya, diri pengarang itu dilepaskan. Jadi membaca puisi itu, membaca prosa itu harus dilepaskan sama pengarangnya. Dalam hal ini dilepaskan adalah tidak ada kaitannya pengarang dengan teks. Gitu. Teks bisa bekerja sendiri. Gitu. Karena aku di dalam puisi itu bukan aku Titan Sadewo, bukan. Saya itu menciptakan tokoh baru di dalam puisi saya. Itu bukan saya sebenarnya. Timbullah satu istilah yang namanya aku lirik. Di dalam sastra, di dalam puisi, di dalam cerpen itu ada namanya aku lirik, aku fiksi, aku tokoh. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya yang puisi aku yang dipakai Khairil Anwar itu dalam puisi itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan Khairil Anwar. Dia menciptakan tokoh baru, menciptakan subjek baru. Nah, inilah yang sering kali keliru dibaca oleh pembaca puisi Indonesia ya terutama ya. Itu keliru. Jadi aku, kalau kamu nulis puisi, kamu pakai aku, dikira saya, itu aku di dalam puisi itu kamu. Padahal itu bukan, sama sekali bukan. Berbeda kalau kamu membaca esai, ya. Esai itu bentuk sastra yang non fiksi. Kalau kamu menulis esai, lalu memakai saya, itu boleh. Dan itu saya pengarang, saya kamu, gitu. Kamu berbicara langsung gitu. Tidak ada batasan. Tadi saya bilang bahwa puisi dan penyair itu harusnya dipisahkan ketika membaca. Esai itu tidak. Esai itu memang aku pengarang. Nah, dengan basis pikiran kayak gini, pertanyaannya kan terjawab, ya kan? Apa respon pembaca? Ya pasti kalau pembaca tahu saya Islam, dia bakal mempertanyakan ulang dan dia berusaha untuk membuka gitu bahwa secara radikal dia bilang tidak boleh, kamu boleh seperti itu, gitu kan? Yang kedua, orang yang lain adalah ya sah-sah saja. Gitu. Karena banyak penyair yang seperti itu, bahwa ya Sapardi Djoko Damono. Tadi saya sudah kasih contohnya Duka Abadi, kamu bisa cek nanti. Duka Abadi itu membahas tentang Alkitab bahkan, dan itu banyak tersebar di puisi Indonesia. Istilahnya adalah puisi biblikal. Itu puisi yang basisnya dari Alkitab atau dari kitab-kitab suci yang lain. Kurang lebih kayak gitu. Di buku abang ini saya melihat Bang, ada dua puisi yang buat saya tertarik. Itu judulnya itu Cara Membuat Ajar dan Tutorial Kuburan. Judul-judul itu kan Bang anti mainstream ya, dan sangat jarang ditemui di puisi-puisi lainnya. Kira-kira abang terinspirasi dari mana gitu? Ya pasti cara membuat ajar kan terinspirasi dari resep makanan. Sudah pasti kan. Karena bentuknya kan dari pertama itu puisi pertama kan. Bentuknya itu seperti Anda membuat es kopi dalgona. Bentuk puisinya seperti itu kan. Resep makanan kan. Jadi waktu itu saya pikir gimana caranya saya menulis puisi dengan bentuk yang bukan puisi. Jadi bentuknya non fiksi. Resep makanan itu kan non fiksi kan, nyata ya kan. Nah, bagaimana caranya saya memakai bentuk non fiksi untuk menuliskan fiksi? Sastra itu kan fiksi, ya. Puisi itu kan fiksi. Nah, gimana caranya ya itu? Dan saya harus berkaitan dengan judulnya. Apa ini yang mau saya buat gitu? Nah, ya udah, saya ingin membuat cara membuat ajal. Bagaimana cara orang membuat kematiannya sendiri? Banyak itu cara orang membuat kematian sendiri. Gak percaya? Orang bunuh diri itu orang yang membuat kematian sendiri, teman-teman. Ya kan? Agama semua agama melarang dia bunuh diri, tapi dia membuat kematian sendiri, dan itu jelas sekali menentang Tuhan. Ya kan? Sederhana kan contohnya. Dan itu nggak jauh-jauh. Kalau teman-teman menganggap puisi saya itu jauh dari keseharian, ya saya sebenarnya lewat pendekatan-pendekatan kayak gitu. Yang kedua tadi tutorial kuburan. Tutorial kuburan itu sejarah kenapa manusia harus dikuburkan. Itu kan tentang bagaimana burung gagak yang mengajari anak Nabi Adam untuk menguburkan saudaranya sendiri, dan itu basisnya dari Al-Quran. Ya seperti itu. Kata tutorial itu kan sebenarnya sangat marak belakangan ini terjadi untuk mencari sesuatu yang manusia itu tidak tahu, dan itu bertanya ke siapa? Ke YouTube, ke Google, dan ke AI sekarang.
Kurang lebih kayak gitu tentang tutorial kuburan yang secara umum aja. Gimana? Oke? Ada pertanyaan lain atau gimana? Sebenarnya masih ada satu pertanyaan. Apa yang mau saya tanya? Siap. Kira-kira abang bisa nggak ngasih tips and trick kepada kami calon-calonnya, calon-calon penulis masa generasi selanjutnya gitu ya? Cara menulis puisi yang memiliki diksi yang indah gitu, diksi yang enak aja dibaca gitu. Karena kan kami walaupun kami sudah diajarin menulis puisi gitu, kadang kami menulis puisinya secara sederhana gitu, diksinya itu masih bukan. Kira-kira abang bisa ngasih tips and trick? Ya, diksi itu kan sebenarnya apa? Diksi itu kan sebenarnya pilihan kata yang mau dipakai di dalam puisimu gitu kan. Nah, basis pikirannya atau rumusnya itu sederhana. Diksi itu dipakai ketika kamu butuh kata itu. Kalau kamu tidak butuh kata itu, kamu tidak bisa gunakan. Dan bahasa puisi itu berbeda sama bahasa komunikasi. Saya jelaskan secara sederhana ya. Kalau misalnya saya ingin mengucapkan aku cinta kamu pada pacar saya tidak mungkin menuliskan aku cinta kamu di dalam karya puisi saya. Saya harus mengucapkan dengan kalimat lain yang kurang lebih artinya sama, aku cinta kamu juga. Misalnya apa? Saya akan menulis misalnya kalimat aku akan membawakan kamu 1000 mawar misalnya. Itu kan ekspresi dari aku cinta kamu. Itulah bahasa puisi. Bahasa yang sifatnya konotatif. Ya, apa itu konotatif? Konotatif adalah kalimat yang mengutarakan ketidaklangsungan, kan? Lawannya adalah denotatif. Ya, denotatif itu tadi makna yang langsung. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu adalah bahasa komunikasi. Sedangkan aku memberimu 1000 mawar itu adalah bahasa puisi. Kurang lebih rumusnya sederhana. Kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya kamu menulis puisi apa, Laila? Saya mau menulis puisi tentang kangen. Oke, sifatnya kangen. Coba cari kata atau bikin kalimat yang tidak ada kata kangen tapi bersifat kangen. Misalnya kalimat-kalimat sederhana kayak menatap langit yang sama itu kan sebenarnya sifatnya kangen kan? Ya kan? Kita sudah berjauhan, tapi kita menatap langit yang sama. Sifatnya kangen itu, kalimat itu mengandung kangen gitu loh maksudnya. Paham ya? Mengandung kangen ya kan? Apalagi misalnya Bayangnya masih terlintas di benak. nah, bayangnya masih terlintas di benakku gitu. Dia mungkin langsung bilang orangnya kan. Bayangnya masih terlintas di benakku. Berarti kan ada sekelebat ingatan yang membuat kamu mikirin dia gitu. Itu bersifat kangen. Bahasa puisi itu sebenarnya seperti itu. Dan itu semuanya artinya adalah konotatif. Nanti kita masuk lagi ke bab selanjutnya, metafora, personifikasi, ironi, paradoks. Itu masih latihan konotatif tuh. Penyair itu harus latihan kayak gitu sebelum dia masuk ke dalam metafora. Banyaklah, Anda tahu misalnya kalimat-kalimat aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang sempat disampaikan kayu pada api yang dijadikan abu. Apalagi tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakan detik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Apalagi banyak, hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta pas sekolah rendah. Itu semua kalimat konotatif yang tidak bisa langsung kita ketahui apa maknanya gitu. Apalagi banyak sekali. Ya, jadi itu yang dinamakan bahasa puisi yang berbeda dari bahasa komunikasi. Dan ini satu catatan penting. Bahasa puisi itu sebenarnya kan bahasa yang ingin dibelokkan dari aturan yang sudah diartikan kamus. Gitu. Ya, kamus sudah mengartikan ini, bahasa puisi sebenarnya tidak ingin mengartikan yang dibilang kamus. Contohnya misalnya ya, Hairil Anwar itu 1940-an memakai kata mempercaya. Pernah dengar kata mempercaya? Mempercaya. Gak pernah dengar ya? Dan kalau detik ini kamu cek di kamus itu gak ada itu kata mempercaya itu gak ada. Tapi Hairil Anwar memakai itu 1940 dalam puisinya berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Tapi sekarang gak ada. Dan itu yang dinamakan neologisme. Apa itu neologisme? Neologisme adalah ketika seorang penyair menciptakan kata baru untuk kebutuhan tertentu. Bayangkan itu, dia sampai menciptakan kata baru supaya puisinya jalan, supaya puisinya bisa dituliskan gitu. Nah, kenapa dia menciptakan kata mempercaya? Ternyata Hairil Anwar ketika dibaca puisi dari Pelabuhan Kecil, dia ingin mempertahankan rima dalam di dalam puisinya. Nah, jauh lagi kan, ini bab yang lain lagi sebenarnya. Saya beri kuliah singkat sejarah puisi Indonesia. Tadi kita bicara konotatif, sekarang kita bicara neologisme. Sampai penyair itu bikin bahasa sendiri, bayangin. Hairil Anwar itu banyak sekali. Nanti kalau misalnya di
kampus coba deh membaca HRL itu secara teliti. Ada mempercaya, ada mengerucak. Nah, ini juga kata nggak ada dalam kampus, mengerucak. Nah, kurang lebih kayak gitu lah. Ini kejauhan. Ini yang paling jauh. Sejauh ini yang paling jauh. Karena ya mengedukasi kami gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Abang ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Abang karena sudah mau menjawab pertanyaan kami, bisa sharing pengalaman Abang tentang visi yang menciptakan gitu ya. Nah semoga di kesempatan selanjutnya kita dapat berjumpa lagi di tempat yang sama untuk bercerita kembali mengenai pengalaman Abang atau pengalaman kami seperti itu. Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.